Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnadian Krisnandi, mahasiswa S2 Pariwisata Stipram Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang potensi dan tantangan pengembangan pariwisata di Karimun Jawa. Karimun Jawa adalah gugusan 27 pulau di Laut Jawa yang dikenal sebagai surga bahari Jawa Tengah. Keindahan laut, terumbu karang, pasir putih, dan keanekaragaman hayati menjadikannya salah satu destinasi unggulan. Bahkan Karimun Jawa sudah ditetapkan sebagai taman nasional, sehingga selain wisata, kawasan ini juga mempunyai fungsi konservasi. Daya tarik utama tentu wisata bahari, mulai dari snorkeling, diving, hingga island hopping. Namun, di balik potensi besar tersebut, pengembangan pariwisata Karimun Jawa masih menghadapi sejumlah isu. Infrastruktur terbatas, baik transportasi laut yang tergantung cuaca maupun bandara kecil yang kapasitasnya minim. SDM pariwisata juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, ancaman kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas wisata yang kurang ramah lingkungan serta persoalan sampah dan limbah masih menjadi tantangan utama. Kalau kita lihat dari sisi kunjungan wisatawan Nusantara menjadi mayoritas, rata-rata lebih dari 100.000 orang per tahun. Sementara wisatawan mancanegara sekitar 8 sampai 15.000 per tahun sebelum pandemi. Hingga 2019, tren kunjungan naik 10 hingga 15% per tahun. Sayangnya pandemi 2020 hingga 2021 membuat kunjungan anjlok lebih dari 70%, meskipun kini perlahan kembali meningkat. Karimun Jawa memiliki berbagai destinasi unggulan yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Misalnya, Pulau Menjangan Besar yang terkenal dengan aktivitas berenang bersama hiu yang jinak. Pantai Tanjung Gelam dengan pasir putih dan sunset ikoniknya, serta Pulau Cemara besar dan kecil yang menjadi favorit untuk snorkeling karena panoramanya indah. Selain itu, ada Bukit Love, spot populer untuk berfoto dengan pemandangan pulau dari atas, dan Pulau Menjangan kecil yang menjadi salah satu lokasi diving terbaik dengan terumbu karang yang beragam. Selain destinasi unggulan, ada juga banyak potensi yang bisa dikembangkan, misalnya Pulau Tengah dan Pulau Gosong, dengan pesona pasir timbulnya, Pulau Geleang dan Pulau Cilik yang menjadi spot diving dengan biota laut khas, seperti Pantai Batu Topeng dan Pantai Nirwana yang masih alami dan sepi. Ada juga Pulau Kumbang, habitat elang laut dada putih, Kampung Nelayan Karimun Jawa untuk menikmati wisata budaya dan kuliner lokal serta hutan mangrove Karimun Jawa yang cocok untuk edukasi dan trekking alam. Tidak hanya itu, Karimun Jawa juga memiliki berbagai atraksi wisata pendukung. Wisatawan bisa menikmati kuliner khas seperti ikan bakar, pindang serani, dan olahan laut segar. Ada pula wisata religi ke makam Sunan Nyamplungan yang merupakan tokoh penyebar Islam di Karimun Jawa. Dan setiap tahun ada tradisi budaya seperti festival laut serta sedekah bumi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Dari sisi akomodasi, hotel berbintang masih sangat terbatas, hanya kurang dari 5 properti. Sebagian besar wisatawan menginap di homestay, guest house, eco-resort, dan cottage dengan jumlah lebih dari 100 unit. Menariknya, tren eco-lodge semakin berkembang, menandakan arah ke pariwisata berkelanjutan. Untuk menuju Karimun Jawa, akses utama bisa ditempuh lewat jalur laut. Dari Pelabuhan Kartini, Jepara, wisatawan bisa menggunakan kapal ekspres bahari dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.
atau kapal feri Siginjai yang membutuhkan kurang lebih 4 jam perjalanan. Selain itu, ada juga rute dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menggunakan kapal cepat atau kapal pelni yang beroperasi pada jadwal tertentu. Selain laut, Karimun Jawa juga bisa dicapai melalui udara. Bandara Dewan Daru sudah melayani penerbangan perintis dengan rute Semarang, Surabaya, bahkan dari Yogyakarta International Airport. Hanya saja jadwal penerbangannya belum tentu tersedia setiap hari, sehingga wisatawan perlu menyesuaikan jadwal maskapai. Untuk transportasi dalam pulau, belum tersedia angkutan umum reguler. Wisatawan biasanya menyewa motor, mobil, atau menggunakan ojek lokal. Sedangkan untuk perjalanan antar pulau, transportasi yang digunakan adalah perahu motor tradisional yang sekaligus menjadi pengalaman khas bagi para pengunjung. Fasilitas pendukung Fasilitas pendukung pariwisata memang ada, tetapi masih terbatas. Informasi wisata sudah tersedia di Taman Nasional, bank dan ATM hanya BRI dan BPD. Fasilitas kesehatan sebatas puskesmas dan klinik. Rumah sakit besar belum ada. Rest area pun hanya di sekitar pelabuhan dan titik wisata utama. Untuk fasilitas konvensi atau MICE, Karimun Jawa baru bisa melayani pertemuan skala kecil. Beberapa resort seperti Kura-Kura Resorts dan Brief Azurin memiliki fasilitas meeting dengan kapasitas 50 hingga 100 orang. Dari sisi event, Karimun Jawa memiliki Festival Karimun Jawa yang menggabungkan budaya, kuliner, dan wisata bahari. Selain itu, ada lomba perahu nelayan, tradisi sedekah laut, hingga event diving dan snorkeling tingkat internasional. Kekuatan destinasi ini jelas terletak pada keindahan laut kelas dunia, dengan terumbu karang yang masih terjaga. Status taman nasional membuatnya lebih menarik. Masyarakat lokal juga semakin terlibat dalam ekowisata. Letaknya yang dekat dengan Semarang dan Jepara menjadikan Karimun Jawa lebih mudah diakses dibandingkan destinasi bahari lain seperti Raja Ampat. Namun, kelemahannya antara lain akses transportasi yang sangat bergantung pada cuaca, fasilitas kesehatan dan layanan keuangan masih minim, pengelolaan sampah dan isu berkelanjutan wisata juga belum kuat. Dan yang tak kalah penting, promosi internasional Karimun Jawa masih kurang optimal. Untuk pengembangan ke depan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, peningkatan transportasi reguler, baik laut maupun udara. Kedua, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Ketiga, pelatihan SDM lokal agar lebih profesional di bidang hospitality. Dan terakhir, memperkuat branding Karimun Jawa sebagai Eco Marine Paradise of Java. Untuk mendukung pengembangan MES di Karimun Jawa, infrastruktur dan fasilitas menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keberadaan Eco Resort dengan kapasitas meeting menengah, sekitar 100 hingga 300 peserta, sehingga bisa mengakomodasi berbagai skala acara. Lalu, internet cepat dan stabil sangat penting, terutama untuk mendukung hybrid meeting yang kini semakin banyak dibutuhkan. Selain itu, diperlukan ruang konferensi yang fleksibel, baik indoor maupun outdoor, misalnya di tepi pantai untuk memberikan pengalaman unik bagi peserta, dan agar akses lebih mudah dibutuhkan transportasi penunjang berupa shuttle yang menghubungkan bandara atau pelabuhan langsung ke venue MICE. Dari sisi konsep, Karimun Jawa bisa menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan destinasi lain, misalnya melalui corporate retreat dan team building yang menggabungkan agenda meeting dengan aktivitas snorkeling, diving, atau island hopping. Lalu ada juga event tematik berbasis budaya lokal, seperti gala dinner ala nelayan,
workshop batik pesisir, hingga kuliner khas daerah. Untuk branding, Karimun Jawa bisa diposisikan sebagai Green Mesh Destination, yaitu destinasi meeting dan event yang ramah lingkungan dengan konsep zero waste. Selain itu, promosi bisa dikemas dengan paket mesh plus wisata bahari, misalnya dengan slogan Work in the morning, dive in the afternoon, sehingga peserta merasakan perpaduan antara produktivitas dan rekreasi. Jadi, Karimun Jawa bukan hanya sekedar destinasi wisata bahari, tetapi juga sebuah kawasan yang kaya akan potensi dengan tantangan nyata yang harus dihadapi. Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata di Karimun Jawa bisa berkembang lebih berkelanjutan dan memberi manfaat besar, baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.